guru kita Buya Yahya untuk mempersingkat waktu. Kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para tamu Allah, tamu Rasulullah, yang seperti yang pernah kami sampaikan sebelum berangkat, hendaknya semua dari kita tuh merasa kalau kita tuh tamu Allah dan kita tamu Rasulullah. Sebab kalau kita tidak menyadari kalau kita jadi tamu Allah dan tamu Rasulullah, hambar. Kalau dalam bahasa ziarah ya kurang adab, nggak ada nilainya. Kita tawaf, sebentar lagi kita tawaf lagi. Sa'i yang harus kita sadari betul bahwa kalau kita sa'i ya kita berjalan di tempat yang Nabi dulu pernah berjalan. Kita tawaf di tempat yang baginda Nabi dulu pernah tawaf. Dan menyadari keadaan semacam itu penting agar khusyuk kita. Sebab ibadah haji dan ibadah umrah itu harus kita pahami, itu udah ibadah yang beda, unik. Namanya ibadah batin. Kita ingin belajar serius deh dengan Allah, khusyuk dengan Allah. Ibadah umrah itu ibadah badan. Kalaupun kita tidak membaca zikir sudah sah. Tapi untuk kita mendapatkan pangkat tinggi itu gimana kita ibadah badan tapi khusyuk. Termasuk haji sendiri itu lihat ibadahnya apa, lempar-lempar batu, muter-muter, ibadah badan. Maka agar kita itu belajar di pergi ke tempat ini biar benar-benar bermakna, kita khusyuk ya. Kita sambil biarpun hanya beberapa menit dalam perjalanan saat itu kita menyadari kalau kita lagi berjalan di tempat yang Nabi dulu pernah berjalan. Kalau tawaf Nabi dulu muter-muter di sana. Nabi pernah muter-muter di situ. Sadar atau tidak kita itu? Kita sadar enggak kalau Nabi itu pernah tawaf di tempat itu? Ini gunung-gunung ini lebih beruntung pernah melihat wajah baginda Nabi SAW. Baik, ini yang pertama yang harus kita hadirkan, kekhusyukan di saat kita berada di tempat yang mulia. Tempat ini biasa sama dengan bumi yang lainnya, akan tapi menjadi mulia karena apa? Pernah dipijak oleh Rasulullah. Nabi pernah berada di tempat ini. Hajar aswad, batu. Sayyidina Umar berkata, hei hajar, hei batu hitam, kau ini batu biasa. Kalau bukan karena Nabi pernah menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Kalau Nabi tidak pernah menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Ini. Jadi menjadi mulia karena ada urusannya dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini adalah muqaddimah ya, bahwasanya jangan sampai kita di tempat sini hanya sekedar lari-lari begitu saja, nggak ada rasa. Kita sadar kita berkhayal seolah-olah bersama Nabi, kita tawaf dengan Nabi. Baik, kemudian yang ingin kami sampaikan
pada malam hari ini adalah kunci ya, mumpung kita tuh di tempat ini tuh memang ini tempat terbuka hati. Orang kalau lagi umroh sama haji itu istimewa, hatinya kebuka, mudah dengar nasihat, jadi mudah diberi karena memang lagi senang dengan Allah. Semua lagi senang dengan Allah. Bayangkan kita capek ya lari-lari jalan itu, ada ibu-ibu yang sudah sepuh masih rela berjalan tapi nggak merasa berat itu semua karena hatinya lagi kebuka, hatinya. Di samping itu tempatnya lagi mulia, makanya kalau lagi di sini itu kalau minta itu jangan tanggung-tanggung, minta yang banyak kepada Allah, doa yang banyak, panjatan. Sudah pernah kami sampaikan ibadah dibagi 3 ya, ibadah beneran, sholat, baca Quran, yang kedua adalah tafakur, merenungi ya, termasuk merenung kayak ini, merenungi itu istimewa, merenungi kehidupan kita, keadaan kita, dosa-dosa kita kepada orang tua, dosa kepada keluarga, pada istri, pada suami dan seterusnya. Nah ini kemudian yang perlu ingin kami sampaikan di saat ini adalah ambil kunci gimana kita sukses menjalani hidup ini. Sederhana, kuncinya kita gunakan untuk menutup apa? Menutup sifat iblis yang sombong waktu itu, untuk membuka sifatnya Nabi Adam yang gampang insyaf. Iblis itu hati-hati, makanya iblis itu sifat sombong. Nah, ini ternyata problem kita selama ini sombong itu saja. Problem kita itu paling berat itu sombong, sehingga kita susah menerima kebenaran. Diingatkan susah, mentang-mentang dia paling alim, susah diingatkan orang yang seolah-olah di bawahnya. Coba kalau kita amati problem kita ini, lihat problem di masyarakat secara umum. Lihat, kalau kita sebagai orang awam dengar petua ulama ya, tapi kalau kita bawa ke rumah, sekarang kita bawa ke rumah, kalau di masalah umum, seorang jamaah, seorang awam nggak percaya sama ulama, hancur dia. Tentunya ulama yang beneran, bukan ulama abal-abal. Ulama yang belajar ilmu dengan benar, tarbiyah, punya ilmu. Kalau kita bawa ke rumah, ternyata sifat sombong ini yang merusak rumah tangga. Ini hati-hati. Maka dari itu, yuk kita pulang, insya Allah membawa bekal ini. Pertama, di rumah menghilangkan kesombongan dengan cara di saat kita melihat pasangan kita, orang bersama kita, anggota keluarga kita kok melakukan kesalahan kepada kita, maka jangan serta-merta menyalahkan dia. Biasakan koreksi diri kita. Jangan-jangan dia begitu karena saya. Sebab alangkah banyaknya orang itu gampang nyalahkan pasangannya, pada dia sendiri yang salah. Kan repot. Mana bisa membuat perubahan di rumah tangga? Anggap kalau seorang suami lihat istri yang melakukan kesalahan pada dia, jangan salahkan dia. Saya koreksi dulu. Mungkin saya belum mendidik dia dengan benar. Kenapa kok dia ngomong kasar dengan saya? Mungkin saya telah melatih kasar dengan dia. Kenapa dia mencaci saya? Mungkin sebelumnya saya pernah mencaci dia. Kenapa dia merendahkan saya? Mungkin sebelumnya saya juga pernah merendahkan dia. Ini pendidikan dari Nabi ini, tengok diri sendiri sebelum nyalain orang. Kita melihat kekurangan kita, itu memangkas kesombongan. Kadang orang begini loh ya, setiap ada orang itu salah, lupa dia yang membuat kesalahan. Jadi kalau ada di rumah kita ada yang tidak baik dengan kita, jangan salahkan dia dulu, salahkan. Termasuk anak, termasuk ini. Kita istri, ternyata kok istriku kok dengan saya kok sering kasar banget. Mungkin kita telah tidak mendidik dia untuk berlembut kata. Mungkin kita sebelumnya juga pernah kasar dengan dia. Nah, ini ada memangkas kesombongan. Sebab jangan biasa kita menilai yang salah adalah dia, orang lain. Seolah dia bukan, seolah dia nabi yang tidak pernah bersalah. Baik, ini yang pertama.
Yang kedua ini, setelah kita koreksi, kalau kemudian setelah kita perhatikan, kita merenung, saya sudah berusaha benar, berusaha baik. Kenapa kok pasangan saya semacam itu? Keluarga saya kok masih semacam itu? Maka disinilah kita akan masuk wilayah yang kedua. Pasanganku kok begitu? Suamiku Masya Allah kasar dengan saya dan sebagainya. Setelah kita mengoreksi diri kita bahwasanya kita ini, saya sudah berusaha baik loh ya, saya sudah berusaha benar loh ya, tapi kenapa pasangan saya masih seperti itu? Maka langkah berikutnya, melihat pasangan ini, bagaimana kita ingin merubah pasangan kita. Ingat, dia bukan robot yang bisa kita atur volume jalannya atau suaranya atau geraknya, tapi dia manusia juga seperti kita yang di dalamnya ada jasadnya, yang punya kemampuan dalam melakukan segala hal, ada pikirannya, ada hati, dan juga ada kebiasaan. Ini kadang kebiasaan jelek misalnya, anggap saja kalau kebiasaan jelek nggak bisa kita rubah spontan begitu. Kita menyadari bahasanya yang bersama kita ini manusia. Nah ini kadang-kadang kita ini ingin merubah pasangan kita yang robot, langsung jadi sorry nggak boleh kamu, bener, selesai. Tuh. Ya nggak begitu dong. Ingin cara merubah tuh semacam itu. Kita membuat perubahan adalah dengan cara melihat mereka adalah juga manusia. Akhirnya bagaimana? Telinganya, yuk kita perdengarkan yang baik di telinganya. Tentunya dengan cara yang baik juga agar sedap dipandang oleh matanya. Itu kan hikmah yang diajarkan Nabi. Kadang semangat kita untuk membuat perubahan ini kadang menjadikan kita semangat ingin membuat perubahan kadang-kadang menjadikan kita tuh lupa bahwasanya dia itu adalah manusia. Sehingga kita langsung, kalau istri lagi tidak senang sama suami langsung wah gini marah, tiba-tiba marah, nggak semacam itu. Ini langkah ya. Kemudian yang ketiga, kami letakkan yang terakhir, tapi ini paling penting. Kalau ada pasangan kita atau anak kita atau orang kita atau orang bersama kita mengingatkan kita untuk yang kebaikan, untuk kebaikan, pasti. Kalau ada orang ingatkan kita untuk kebaikan, lah kok kita ini nggak langsung bisa menerimanya, maka yakini bahasanya Anda punya kesombongan. Nggak usahlah ngaku jadi kiai besar, kiai gede, jadi ustaz, jadi ahli ibadah. Diingatkan saja langsung wah, naik pitam soalnya. Tahu apa kau? Maka kalau kita diingatkan tidak langsung bisa nerima, lihat al-kibru batarul haq. Kesombongan sejati adalah di saat seseorang mendapatkan pesan kebaikan dia menolak, nggak menerima. Hati-hati, justru ujiannya ini, makanya nih kita kirim ke sini. Ujiannya orang yang gampang sombong tuh yang punya kelebihan. Yang paling banyak ilmunya, mentang-mentang banyak ilmunya tuh, wah diingatkan susah, paling susah diingatkan. Tahu apa dia? Udah level dengan saya. Ini kelas ustadz sombong dia, temannya iblis dia. Seorang istri mungkin dia punya kelebihan, punya hafalan Quran barangkali, punya ibadah yang puasa nggak putus-putus. Atau suami yang punya kebaikan yang Allah alam kebaikannya apa, kadang ini kelebihan itu. Ini kelebihan ibadah, kelebihan apa? Ibadah bisa menjadikan sebab sombong. Iblis itu menjadi sombong karena apa? Karena ibadahnya itu loh ya. Dia merasa telah banyak ibadah, hati-hati. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, kepada mbah kita, sujud penghormatan. Sujudlah kau iblis kepada Adam. Iblis mikir, pakai mikir. Aku suruh sujud kepada Adam, baru dibuat, baru diciptakan, baru punya prestasi. Saya sudah diciptakan ribuan tahun sebelum Adam diciptakan. Aku sudah banyak ibadah kepada Allah. Tidak ada sejengkal bumi kecuali pernah aku gunakan untuk sujud.
Saya sudah prestasi, sudah hebat begini. Kalau hari ini mungkin saya punya hafalan Quran, saya punya ibadah, saya sudah umrah berapa kali, saya haji. Loh, kok suruh hormat sama orang itu? Sorry deh, saya kan temannya iblis. Iblis saja di saat suruh sujud kepada Adam, sujud penghormatan, mengatakan ana khairun minhu. Abah, dia nggak mau. Ditanya kenapa? Kenapa kok nggak mau sujud kepada Adam? Hujahnya orang sombong. Ana khairun minhu. Aku lebih bagus dari dia. Aku. Makanya oleh seorang suami, biarpun katanya dia hebat, tapi kalau akunya sering nongol sombong, aku lebih bagus dari istriku. Seorang istri, aku lebih bagus dari suamiku. Susah diatur manusia begitu. Ini saja sebenarnya kami ingin menyampaikan. Rumah kita nggak boleh semacam itu. Jangan sampai. Kita hitungannya dengan Allah ya, bukan baik di depan manusia, tapi di rumah kita nggak baik. Kita punya hitungan dengan Allah. Lah kalau sudah benar dengan Allah, di rumah enak, di surga sebelum masuk surga. Kita dengan anak, kita sebagai seorang anak kepada ibunda ayahanda kita, sebagai ayah kepada anak. Ini nah, kesombongan menolak. Lah yang punya ilmu saja sombong, nggak bener, nggak pantas. Kayak iblis. Yang punya kekayaan sombong juga jelek. Apalagi sudah bahlul sombong. Ibadah nggak banyak amat, diingatkan susah, terus mau apa dia? Ini. Ayo jadi bahan renungan rumah kita. Semua dari kita lah. Jangan merasa kita paling. Bagi seorang anak kita dengan orang tua kita. Oh. Sebelumnya silsilah insyaallah dari Madinah kita akan bahas. Ayah dengan anak, anak dengan ayah. Ini hubungan antara anak dengan ayah. Ayah akan ditanya, seorang ayah, ibu akan ditanya. Mau masuk surga kalau anaknya tidak diarahkan dengan yang benar akan ditanya oleh Allah. Dan anak akan menuntut al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Kedekatan di dunia ini ternyata nanti di akhirat menjadi sebab permusuhan kalau bukan untuk kebaikan di dunia ini. Bapak ibu yang membiarkan anaknya sekolah nggak jelas, anak akan menuntut. Anak akan menuntut, minta agar bapak ibunya dimasukkan ke neraka. Makanya kita sebagai seorang ayah harus waspada. Di mana anak kita hari ini? Saat ini kita di Mekah. Minta kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kalau kita salah dalam mendidik anak kita, ayo kita buat perubahan. Anak kita boleh jadi seorang dokter, bisa jadi seorang insinyur, boleh jadi seorang pebisnis, tapi pebisnis yang rajin ibadah, yang wajahnya selalu basah dengan air wudhu. Itu anak-anak Anda. Atau jadi ulama. Nasib buruk kalau anak kekaya raya seperti apapun kekayaannya tapi tidak kenal Allah, neraka ujungnya. Mana kasih sayang seorang ayah kepada anak? Katanya sayang kepada anak hanya disekolahkan urusan dunia saja. Mana akhiratnya? Bawa kepada kemuliaan. Kemudian untuk anak, kalau kita sebagai anak, hati-hati para anak. Semua kita ini kalau tidak bapak kan anak, kan begitu. Kalau tidak ibu adalah anak. Pasti sesaat anak menjadi ibu, sesaat saya sebagai seorang ayah punya anak, tapi saya juga menjadi seorang anak. Hei para anak. Ingat, yang masih ada orang tua dan sebagainya. Ketahuilah itu pintu surgamu itu. Jangan sombong dengan orang tua. Jangan sombong dengan orang tua, jangan kasar kepada orang tua, jangan durhaka kepada orang tua. Dicatat, tidak akan bahagia, tidak akan bahagia, tidak akan bahagia seorang anak yang menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua. Bayangkan sudah jadi anak sombong yang ada dalam dirinya, gak akan bisa benar orang begitu. Maka dari itu kita mungkin selama ini kepada ibunda kita, ayahanda kita kurang baik. Ayo berubah. Hari ini aku harus berubah. Aku ingin jadi ahli surga. Dan untuk berubah kuncinya sederhana. Saya tidak sombong lagi. Itu tok sebetulnya. Kalau masih ada sombong susah. Kuncinya ini, saya tidak akan sombong lagi kepada ibu saya, kepada ayah saya. Saya tidak akan sombong. Saya akan tawadhu, saya akan cium tangan, kalau saya cium kakinya. Saya akan peluk, saya akan hormati ayah saya, ibu saya. Seperti itu.
enteng ternyata. Sama semua, suami juga begitu. Kalau selama ini mungkin dengan istri kurang baik dan sebagainya, jangan sombong, gengsi. Ada istri minta maaf sama suami, gengsi. Suami minta maaf sama istri, gengsi. Ini hidup apa itu? Orang besar itu akan selalu mendahului minta maaf, padahal belum tentu dia yang bersalah. Ajib. Bukan dia yang bersalah, tapi mendahului minta maaf. Meminta maaf terlebih dahulu itu lebih mulia. Apa yang terjadi di rumah Anda jika ternyata seorang suami yang dia punya pangkat besar mungkin di hadapan manusia, tiba-tiba dengan ketulusannya berkata pada istrinya, maafkan atas kesalahanku. Indah, siapapun senang dengan watak semacam itu. Cuman kadang ini gengsi. Gengsi itu apa sih? Sombong. Gengsi minta maaf. Gak ada gengsi hari ini. Seorang istri yang pernah mungkin kurang baik dengan suaminya sudah berakhir hari ini. Kita urusan dengan Allah, nggak ada gengsi kesian. Nggak apa malu, saya akan jatuhkan. Saya akan merendah di hadapan Allah dengan cara saya tawadhu di depan suami saya, depan istri saya. Hari ini yuk kita rubah ya. Jangan ragu deh. Seorang suami itu minta maaf kepada istri hari ini, sudahlah. Selamat tinggal dengan kesombongan. Setelah itu Anda akan bukan keindahan. Sudah. Nggak usah banyak-banyak dari mana. Yang amal-amal itu mulai dari mana? Dari sini. Seorang istri begitu mudah meminta maaf. Minta maaf yang beneran ya. Jangan habis minta maaf bikin nangis. Minta maaf bikin nangis. Minta serius, minta maaf istriku, minta maaf suamiku. Coba Anda lakukan itu semuanya. Apa yang terjadi di rumah Anda? Indah semuanya. Bahkan kita sebagai seorang bapak nggak ada salahnya minta maaf kepada anak. Lagi-lagi kesombongan jadikan kita nggak bisa. Padahal kalau kita minta maaf akan luluh hati itu sana. Apalagi seorang anak. Mulai hari ini yuk kita berpelukan. Nanti kita pulang, kita cari ibunda kita cari ayahanda kita menangis. Jangan ditunda. Sebelum kita bisa menjabat tangan ibunda kita yang ada di rumah ayahanda saat ini, kita doakan yang banyak dan berjanji, ya Allah, aku nanti kalau pulang aku akan langsung peluk ibundaku, ayahandaku, aku akan cium tangannya, aku berjanji ya Allah, aku tidak akan kasar lagi pada ayahku dan ibuku. Allah, itulah umrah yang diterima. Istimewa, ahli surga di dunia ternyata sudah merasakan kayak di surga. Indah. Kuncinya tadi apa? Sombong. Susah ada seorang suami itu minta maaf sama, jangankan ngerasa salah aja enggak, bagaimana bisa minta maaf? Enggak pernah minta maaf sama istrinya. Sama istri juga begitu, Masya Allah, karena dia mungkin pemimpin pengajian atau bagaimana. Suaminya itu biasa saja, dia merasa lebih soleh. Kalau ngomong kuasar cerkit sama suaminya, suruh minta maaf susah. Pokoknya sombong itu adalah temannya iblis. Sudah ini saja yang perlu kami hadirkan. Iblis. Kalau iblis itu diingatkan bagaimana berhujah, makanya kalau kita diingatkan jangan berhujah. Biarpun mungkin pasangan kita mengingatkan salah kepada kita, kalau pengen bantah nanti, menjelaskan nanti, makasih istriku, makasih suamiku. Baru nanti kalau memang ternyata omongan dia salah, nanti waktu yang berbeda sambil makan bakso atau makan apa ngomong yang, mohon maaf tadi sebetulnya gini loh. Nah gitu dijelaskan. Sebenarnya yang kamu sampaikan tadi tidak betul, yang benar begini. Itu jangan langsung marah saat itu. Itu adalah cucunya Nabi Adam. Kalau diingatkan langsung mengatakan Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah kami zalim ya Allah, kami yang salah ya Allah. Itu Nabi Adam. Lah kita cucu siapa? Cucu Nabi Adam. Tapi iblis di saat diingatkan langsung ana khairun minhu. Ini makanya yang sok mengandalkan kesombongannya nggak beruntung dia. Nggak berguna. Nggak berguna juga sanjungan dari manusia. Mungkin manusia menyanjung semuanya, tapi kalau Allah tidak menyanjung kita nggak ada gunanya. Baik, ini saja mungkin ya. Semua yuk. Ini kan bahan renungan ya. Anda punya orang tua, Anda punya anak, Anda punya saudara, biarpun itu adik, nggak ada salahnya. Kalau sekarang nanti aku pulang akan aku temui adikku yang selama ini tidak pernah komunikasi dengan aku. Aku akan siapkan hadiah istimewa. Bismillah. Karena Allah, biarpun adik ternyata kok nggak nerima, muka masam kepada Anda, semakin gede pahala Anda. Anjam. Kau muka masam hari ini adikku, aku datangi. Sudah aku bawakan hadiah dari Mekah, kau muka masam. Awas, besok aku kirim hadiah lagi. Jangan takut. Waduh hebat banget ini ahli surga. Umroh yang benar ini.
Harus bisa semacam itu, jangan udah baikin masih aja begitu. Udah. Kalah sama setan sama iblis. Cari adik, mungkin ada yang pernah direbut warisnya. Dan kalau ada yang saat ini pernah merebut waris saudaranya, pulang, ayo selesaikan urusan itu. Yang pernah kami singgung kemarin, banyak orang tertipu melakukan kebaikan dengan keharaman, harta waris belum dibagi, tapi seneng umrah. Itulah orang masuk neraka lewat Mekah. Benahi urusan kelar rezeki kita. Kemudian juga yang masih punya usaha-usaha yang belum halal, Anda ini sudah dipilih oleh Allah, tinggal minta saja saat ini. Minta, ya Allah ganti dengan rezeki yang halal. Kalau ternyata Anda yang masih diuji dengan rezeki yang tidak halal, masih haram usahanya hari ini, Anda harus paham, Anda diizinkan untuk ke Mekah saat ini. Berarti Anda ini mau dijadikan baik oleh Allah. Maka tinggal saat ini kita sadar, ya Allah, usahaku masih haram. Aku minta, aku pengen pulang dari tempat ini, ya Allah. Setelah kau panggil jadi tamumu, aku pengen pulang, usahaku ingin jadi yang halal. Anda begitu saja. Husnudzon kepada umum di sini. Mumpung di sini niat yang banyak. Sama kalau ingin berbuat baik itu jangan kecil-kecil. Anda punya sepupu belum bisa sekolah dan sebagainya, jangan bilang, ya Allah nanti pulang saya akan kasih 500.000. Oh salah, ya Allah ponakanku akan aku cukupi. Saya beresin. Musola samping rumah dibangun, ya Allah rumah. Musola ini lagi WA, musola pembangunan, ya Allah, insya Allah saya pulang mau bangun 10.000, yang bantu 10.000, 100.000, bantu yang banyak, ya Allah. Aku ingin selesaikan musola itu, ya Allah. Aku ingin selesaikan, berikan padaku rezeki. Mumpung di sini yang niat yang gede-gede, jangan kecil-kecil niatnya, niat kecil. Pengen bantu musola hanya bisa batal 500, atau yang gede niatnya. Saudara, adik, pokoknya sekarang niat yang baik, biarpun belum bisa terlaksana semuanya, karena kalau niat terus Anda asah di hati, nanti dalam panjatan doa Anda itu membersihkan hati Anda, menghilangkan benci Anda kepada adik tadi. Oh ya Allah, aku ingin bantu adikku, pokoknya dia punya anak 3, pokoknya berjanji deh SPP-nya akan aku bantu dia, biarpun ibunya nggak baik dengan saya, pokoknya ya Allah. Terus hadirkan, tapi kok susah banget ya. Semakin susah maka awas ya, hei hawa nafsu, kau menghalangi. Bukan sekedar SPP, aku belikan baju seragam. Oh ternyata kalau kita sudah seperti itu enak hidup itu jadinya. Baik, insya Allah ya. Ini saja renungannya, kuncinya sombong kita pangkas, enak, yuk berdamai. Jangan ragu, meminta maaf ya. Kemudian pesan, tolong tulis segede-gedenya buat stiker yang gede di rumah. Hidup indah itu gampang. Hidup gampang itu indah, gampang. Hidup baik itu mudah, sangat mudah. Buat kebiasaan di rumah Anda dan pakai ini. Seandainya semuanya Anda lupa yang kami sampaikan, tapi jangan lupa satu ini. Biasakan dalam hidup Anda adalah mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Selesai. Mudah mengingatkan. Pastikan kalau Anda ada saudara, kerabat, suami, pasangan, istri yang tidak baik, Anda harus berani mengingatkan, tentunya dengan cara yang cantik dan indah. Ibu ya, ingatkan suami yang lembut, Bu. Pak, yang benar gitu, enggak. Ngajak tahajud pakai bangun, enggak. Ibu kalau bangunin suami yang susah tahajudan, bangunin Bu dengan digigit kupingnya. Gigit kupingnya gitu ya. Jadi dengan keindahan maksudnya ya. Jadi itu adalah, kalau kemudian di saat diingatkan, awas, pastikan di saat diingatkan oleh siapapun, mungkin cara mengingatkan gak enak, ada tahan. Astagfirullah, marhaban. Baik, makasih istriku, makasih suamiku, makasih. Anda harus lawan kalau ternyata hawa nafsu Anda ingin memberontak untuk mengajari mengikuti iblis. Maka lihat, mudah kalau hidup kita mudah diingatkan, mudah diingatkan. Dan begitu sebaliknya, jika di rumah nggak berlaku rumus ini, lihat, dingin, komunikasi susah, mau berbuat baik susah, jelek rumah tangga itu. Kelihatannya baik di rumah tok, kelihatan di depan orang, masya Allah, kelihatan senyum, foto, selfie sana, selfie sini, di DP-nya band jajan. Di rumah itu nggak ada sapaan yang indah itu, lihat. Karena nggak berlaku apa tadi, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Coba buktikan. Kalau di rumah tidak berlaku ini, hanya pandai mengingatkan tok, di saat diingatkan susah, terputus komunikasi rumah tangga, nggak akan indah dia. Kelihatannya baik, kelihatannya ustadzah, di luar dok, di mimbar jadi ustadz, sampai di luar rumah sudah lagi hilang ustadznya.
Di luar mimbar sudah hilang lagi Ustaz. Jadi insya Allah budayakan itu semuanya ya, pulang indah nanti. Semakin mesra, semakin indah, semakin baik. Kalau masalah kesalahan, dari dulu Anda pengen menikah dengan manusia. Anda tidak nikah dengan malaikat. Kalau malaikat tidak ada dosa. Manusia punya salah, selama ini pasangan kita manusia. Kalau kita ingin jadi kayak malaikat, ya kita sampai mati gak akan nikah nanti. Insya Allah ya, indahnya semuanya pulang indah, semuanya indah, baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadikan bahan renungan nanti, kembangkan semuanya itu, kembangkan di rumah. Jadi umrohnya bukan hari ini, sampai di rumah setiap hari kayak umroh gitu. Di rumah indah, di rumah baik, di rumah mesra, baik dengan anak, dengan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat sombong ya Allah. Ya Allah, kadang apa yang kau berikan kepada kami menjadikan kami sombong ya Allah. Hawa nafsu kami ya Allah mengajari kami sombong ya Allah. Sehingga ya Allah, kadang harta yang kau berikan kepada kami menjadi kami sombong lalu merendahkan yang lain. Ilmu yang kau berikan kepada kami kadang menjadikan sebab kami sombong. Maka kami mohon saat ini ya Allah, hilangkan kesombongan dari hati kami agar kami ya Allah mudah menerima kebaikan ya Allah. Agar kami mudah membuat perubahan, agar kami selamat ya Allah. Berikan ketawaduan di hati kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus, yang menjadi sebab kami semakin dekat dan semakin baik kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan kau kirim kepada kami hamba-hamba yang membuat kami rusak ya Allah. Ya Allah, kirimkan kepada kami ilmu melalui siapapun yang ada bersama kami ya Allah. Dan mudahkan kami menerima kebenaran dari siapapun ya Allah. Ya Allah, orang tua kami ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Yang kami selama ini ya Allah kurang mengabdi kepadanya, kurang berbakti. Maka saat ini, detik ini kami mohon ya Allah, jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti pada orang tua kami yang saat ini kami telah lihat wajah mereka ya Allah. Wajah ibunda kami ya Allah, wajah ayahanda kami ya Allah, keriput kulitnya, rambutnya memutih, jalan tertatih-tatih. Ya Allah, kadang kami sering ngomong kasar kepadanya ya Allah. Maka kami mohon saat ini juga ya Allah, bersihkan hati kami dari kesombongan agar kami semakin tawadhu kepada ayahanda kami, ibunda kami ya Allah. Jika ibunda kami, ayahanda kami telah kembali ya Allah, siapapun keluarga kami ya Allah, orang tua kami yang telah kembali kepadamu, ampuni dan berikan kasih sayang-Mu. Yang masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon pandang anak-anak kami semua dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Anak-anak kami itu ya Allah, yang kami lihat wajah mereka saat ini, anak-anak kami ya Allah, yang nomor satu ya Allah, kami lihat wajahnya. Yang nomor dua ya Allah, yang nomor tiga ya Allah, yang nomor empat ya Allah, yang nomor lima ya Allah, yang nomor enam ya Allah, nomor tujuh ya Allah. Anak-anak kami itu ya Allah, anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, mereka jadikan mereka anak-anak di surga ya Allah. Dan yang tidak kau beri anak ya Allah, mudahkan mereka ya Allah, berikan kesempatan kepada mereka untuk mengangkat anak-anak hamba-Mu agar mereka menjadi orang yang kaya anak yang soleh nanti di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, saudara-saudari kami ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah yang berbuat zalim kepada saudara dengan berbuat waris, kami mohon saat ini juga ya Allah, lembutkan hati mereka sehingga mereka tidak akan mengambil hak saudaranya ya Allah. Ya Allah, yang berbuat waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat waris ya Allah, jauhkan kami dari berbuat waris ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang saat ini masih berurusan dengan saudaranya urusan waris, kami mohon ya Allah, kembalikan mereka ke kampung halaman mereka dengan hati yang bersih untuk menyelesaikan permasalahan ini dan selesaikan ya Allah. Sehingga dari yang semula saling benci ya Allah, sekarang menjadi saling cinta ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kasih, dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian serta dendam di antara kami. Ganti dengan cinta ya Allah.
Jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, aniaya kepada kami, zalim kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami mohon ampuni dia ya Allah. Jangan hukum mereka ya Allah. Jangan hukum ya Allah. Karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas dari surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Keadaan kami ya Allah, keadaan kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang jika diingatkan kami masih sering marah, kami mohon saat ini lembutkan hati kami ingin berubah ya Allah. Kami ingin berubah ya Allah. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah ya Allah. Untuk bekal berjuang ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon berikan kesadaran kepada kami di saat kami bersalah ya Allah. Berikan kesadaran kepada kami di saat kami bersalah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, buka kekurangan kami, aib kami di mata kami ya Allah. Dan mudahkan kami untuk membuat perubahan. Dan tutup aib kami di mata mereka. Dan tutup aib mereka di mata kami. Kami tidak ingin melihat kekurangan siapapun dari hamba-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon siapapun yang kumpul saat ini ya Allah, siapapun mereka ya Allah, muliakan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ada salah satu dari saudara kami yang berangkat bersama kami saat ini kembali kepadamu ya Allah. Muliakan mereka. Mereka telah kembali kepadamu ya Allah di saat mereka melakukan amal yang mulia dan sesuai janji dengan dari kekasihmu Nabi Muhammad. Orang yang seperti itu akan Kau ampuni. Maka ampuni, muliakan mereka. Dan yang ditinggal berikan kekuatan, berikan ketabahan, berikan segala kebaikan ya Allah. Dan kami semua panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Rumah tangga kami ya Allah yang indah ya Allah. Engkau memberi keindahan ya Allah. Jadi rumah tangga kami indah. Cintanya darimu ya Allah. Cinta darimu ya Allah. Berikan pada kami kecintaan kepada pasangan kami ya Allah, pada anak-anak kami, pada saudara yang belum menikah ya Allah, yang masih punya hajat untuk menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan. Jadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan jauhkan kami dari sebab kemungkaran. Dan kami mohon buka pintu kebaikan untuk kami sebanyak-banyaknya ya Allah. Pintu kebaikan sebanyak-banyaknya ya Allah. Ini tempat mulia ya Allah. Kami merindukan kebaikan ya Allah. Jadikan kami ahli kebaikan. Nanti saat kami kembali ya Allah ke ahli kebaikan, tidak ada pintu kebaikan kecuali kami memasukinya ya Allah. Mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Agung Syahid Sirul Fatihah. Selesai, baru kuncinya akan saya berikan lagi setelah salam ini. Kuncinya apa? Ilmu yang didapat jangan gunakan nyalahkan orang lain. Semua ngoreksi. Kalau Anda sebagai ayah, ngurusi Anda sebagai seorang ayah. Anda sebagai anak, ngurusi anak. Jangan bilang sebagai anak tuh ya, kamu yang salah. Nah, kau yang salah. Hei istriku, kau salah. Dengar buya ndak nanti. Nggak akan sempurna orang itu. Koreksi dirimu sendiri. Dirimu, jangan istrimu, jangan suamimu, jangan anakmu, jangan suami. Dirimu sebagai seorang anak, dirimu sebagai seorang ayah, dirimu sebagai seorang istri. Beres nanti setelah itu. Ini saja. Muhibbukumillah. Kami cintai semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.